It really whips the llama's ass. Baik, selanjutnya pada video sharing tentang kalam episode kedua ini, saya akan memperlihatkan cara membuat kelas, ya. Jadi ini kita belum sama sekali, kita analogikan bahwa kita belum memiliki sama sekali kelas yang kita buat. Nah, di sini saya akan membuat kelas manajemen proyek sistem informasi. Jadi saya anggap bahwa di sini Bapak Ibu sekalian sudah login, ya. Jadi sudah login. Kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah masuk dulu memilih dulu menu fakultas. Kemudian masuk di memilih Fakultas Ilmu Komputer. Oke. Ya. Oke. Sorry, saya ulangi, ya. Memilih fakultas terlebih dahulu. Kemudian Fakultas Ilmu Komputer. Jadi tergantung nanti kita mengajar di mana, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di Fakultas Kedokteran, ya berarti memilih Fakultas Kedokteran gitu. Jadi kebetulan yang saya contohkan di sini, saya mengajar di Fakultas Ilmu Komputer, ya. Kemudian setelah kita memilih nama fakultasnya, kemudian memilih nama program studinya. Jadi kebetulan untuk mata kuliah manajemen proyek sistem informasi, saya ajarkan di program studi sistem informasi. Nah, kemudian kita memilih nama program studi, kemudian tahun ajaran dan semester berapa mata kuliah tersebut disajikan. Jadi di sini sudah dibuat oleh operator program studi nama semesternya dan juga tahun ajarannya. Jadi saya memilih di sini tahun ajaran 2024-2025 di semester genap. Nah, kalau sudah, kemudian akan muncul semua di sini semua mata kuliah yang sudah dibuat untuk semester genap tahun ajaran 2024-2025. Ini semuanya sudah ada 2 page. Nah, kemudian kita langsung membuat atau mengklik add a new course. Nah, oke, kita masuk pada nama dari kita mengisi dulu nama dari mata kuliahnya. Jadi karena ini sensitif dalam artian bahwa tidak boleh ada yang sama, jadi kita harus memberikan namanya nama yang unik gitu. Jadi nama yang unik. Oke. Nah, kalau saya biasanya didahului dengan kode mata kuliah. Jadi kita bisa copy dulu kode mata kuliahnya yang ada di Siakat. Oke, kita copy, kemudian paste nama mata kuliahnya, kemudian berikan tanda kurang, kemudian dilanjutkan dengan tahun ajaran, ya. Jadi tahun ajaran 2024-2025, kemudian semesternya, ya, semester genap, atau bisa langsung saja kita kasih angka 2. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah itu baru kita tambahkan atau masukkan nama mata kuliahnya. Oke, nama mata kuliahnya adalah manajemen proyek sistem informasi. Manajemen proyek sistem.
pada saya sebenarnya bisa juga di copy dari nama mata kuliahnya, bisa langsung di copy dari si akad ya, kemudian kita paste. Pilihan ada di Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita masukkan course short name-nya ya. Nah, jadi boleh kita mengambil kembali ya. Oke, di sini saya mengambil. Oke. Nah, tinggal saya singkat saja. MPSI. Di sini sepertinya kurang lengkap kode mata kuliahnya. Sudah. Oke. Jadi kita bisa menyingkat saja di bagian short name-nya. Di sini secara otomatis sudah terpilih di sini, jadi kita tidak perlu lagi ganggu karena kita tadi melalui memilih nama fakultas, kemudian nama prodi dan juga tahun ajaran dan semesternya. Jadi kita tidak perlu mengganggu di sini. Nah, kemudian ini juga tidak perlu ya. Nah, kemudian kita menentukan tanggal berapa ya mata kuliah kita itu bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi di sini ya, atau perkuliahan kita mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Jadi di sini saya masukkan 10 Februari 2025, kemudian mulai jam 7.00 sampai dengan 30 Juni 2025 jam 23 lewat 59. Oke. Nah, di sini saya tinggal masukkan ini saja yang di copy, ID number, course ID numbernya. Ya. Nah, setelah itu baru kita bisa masukkan di sini kira-kira deskripsi mata kuliahnya. Jadi ini deskripsi ini akan tampil pada saat mahasiswa memilih mata kuliah kita. Jadi belum masuk di mata kuliah kita, tetapi di sini sebelum mahasiswa melakukan enroll di mata kuliah kita, ini yang akan ditampilkan. Jadi deskripsi mata kuliah kita atau kira-kira ringkasan dari yang akan kita ajarkan gitu. Nah, ini bisa kita ambil di RPS yang sudah ada. Oke, kita tinggal. Oke, di sini sudah ada. Jadi kita bisa mengambil dari deskripsi mata kuliah yang ada di RPS. Oke, nah ini sudah ada nih deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah manajemen proyek sistem informasi membahas materi ruang lingkup pada manajemen sistem informasi dan siklus hidup manajemen dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita copy ya, copy kemudian masukkan di sini, di paste saja, tinggal kita rapikan, dirapikan dulu. Nah, oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal kita masukkan lagi. Jadi ini untuk course summary-nya sudah ya, kita tinggal copy tadi dari RPS yang sudah ada dari deskripsi singkat mata kuliah.
Nah, kemudian untuk course image ini ya akan tampil. Jadi kebetulan kita akan membahas manajemen proyek. Jadi kira-kira icon atau gambar yang cocok. Jadi kita bisa ambil yang sudah ada, yang sudah pernah kita gunakan, atau mengambil dari luar, mencari di Google ya. Kira-kira gambar yang cocok dengan mata kuliah kita. Nah, di sini saya sudah persiapkan gambar ya, khusus untuk mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Nah, di sini jadi pada saat nanti yang tampil pada saat di tampil di halaman mahasiswa sebelum mereka melakukan enroll, ini yang akan tampil icon ini. Nah, oke. Di sini untuk number of sectionnya saya pilih 0 saja ya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan, saya tambahkan dulu satu number of sectionnya, saya tambahkan 1. Kemudian number of announcementnya saya jadikan 0 saja. Perlu kita batasi ya, batasan maksimum upload file ya dari mahasiswa kita. Jadi cukup maksimal 2 MB saja, karena paling tugas-tugas yang dikirim itu dalam bentuk laporan. Jadi saya rasa sudah cukup kalau 2 MB. Saya rasa cukup untuk pembuatan kelas ya. Jadi mulai dari nama mata kuliah, kemudian course summary-nya, dan juga course image-nya juga sudah. Nah, number of section-nya nanti itu akan dimunculkan setelah kita membuat mata kuliah ini. Save and display. Nah, ini tadi yang number of section-nya, jadi akan muncul topik 1 gitu. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan pembuatan kelas ya, pembuatan kelas. Ini satu kelas ya. Jadi upayakan diselesaikan dulu, apalagi kalau misalnya beberapa kelas dengan mata kuliah yang sama. Jadi diupayakan diselesaikan dulu satu kelas ya, selesaikan dulu satu kelas. Nanti apabila sudah selesai satu kelas, nah kita bisa melakukan duplikat ya, kelas yang sudah kita bikin untuk ditampilkan di kelas yang lain. Rasa cukup untuk episode kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.